Kacau, ternyata masih ada lagi kelebihan bayar temuan BPK. Ditulis oleh Sardi di siwar.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Kelebihan bayar. Apa yang ada di benak kalian saat mendengar istilah ini? Pastinya menggelikan sekaligus kesal, bukan? Harusnya itu bisa dianggap sebagai kecerobohan dan pemborosan yang keterlaluan, karena itu uang rakyat. Itu dianggap sebagai tindakan semena-mena karena mentang-mentang bukan uang sendiri lantas dipakai secara sembarangan dan tanpa perincian yang matang. Beberapa waktu lalu BPK temukan beberapa proyek kelebihan bayar, tapi baru-baru ini ada kabar ternyata ada proyek yang juga terjadi kelebihan bayar. Ada lagi yang lain ternyata. BPK membeberkan Pemprov DKI Jakarta kelebihan membayarkan gaji dan tunjangan kinerja daerah pada pegawai mereka pada tahun 2020 mencapai 862,7 juta rupiah. Terdapat pembayaran gaji dan TKD kepada pegawai pensiun atas permintaan sendiri, pegawai wafat, pegawai yang melaksanakan tugas belajar, dan pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin senilai 862,7 juta rupiah. Tulis laporan BPK. Untuk pegawai pensiun, satu orang pegawai pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sudah pensiun per 1 Januari 2020, tetapi masih menerima gaji senilai 6,334 juta rupiah. Untuk pegawai pensiun atas permintaan sendiri atau APS masih menerima gaji sebanyak 12 orang dari 6 OPD, yaitu Dinas Bina Marga, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota atau DPHK, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian atau DKPKP, Dinas Pendidikan dan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur. Gaji yang diberikan kepada pegawai yang telah pensiun tersebut seluruhnya mencapai 154,9 juta rupiah. Untuk pegawai wafat yang masih menerima gaji atau TKD atau TPP sebanyak 57 orang dari 7 OPD. Gaji dan TKD atau TPP yang diberikan kepada pegawai yang telah wafat tersebut seluruhnya senilai 352,9 juta rupiah. Untuk pegawai melaksanakan tugas belajar tapi masih menerima TKD atau TPP sebanyak 31 orang dari 8 OPD, seluruhnya senilai 344,6 juta rupiah. Untuk pegawai yang terkena hukuman disiplin berupa teguran tertulis, dilakukan pemotongan TKD TPP sebesar 20% selama 2 bulan. Tapi ada 2 pegawai yang pada bulan keduanya menerima TKD atau TPP penuh, sehingga terjadi kelebihan pembayaran TKD atau TPP senilai 3,9 juta rupiah. Semua masalah di atas menyebabkan kelebihan pembayaran gaji dan TKD TPP senilai 862,7 juta rupiah atas 103 orang pegawai dari 19 OPD. Ternyata bukan hanya itu saja, masih ada kasus kelebihan bayar lainnya. Makin pusing kan? BPK juga menemukan adanya kelebihan pembayaran atas 2 pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik atau SPALD pada Sudin SDA Kabupaten Kepulauan Seribu senilai 1,59 miliar rupiah. Masih ada lagi ternyata. BPK juga menemukan adanya pemborosan atas pengadaan rapid test COVID-19 pada pos belanja tidak terduga atau BTT Pemprov DKI Jakarta senilai 1,19 miliar rupiah. Untuk sementara, hanya ini yang saya temukan di media. Mungkin ke depan akan ada temuan-temuan kelebihan bayar lainnya. Who knows? Mengingat Pemprov DKI era Anies kurang atau mungkin sangat tidak transparan sama sekali, pemborosan berkali-kali terjadi. Proyek yang tak ada manfaatnya dikerjakan dengan anggaran di luar nalar. Kalau sudah begini, apa yang bisa dilakukan? Kalau melihat yang kemarin-kemarin, tenang saja, paling hanya kembalikan doang. KPK masih belum melakukan apa-apa terkait ini. Bahkan kasus kelebihan bayar sebelumnya juga tidak ditindaklanjuti. Pemprov DKI hanya mengatakan pengembalian akan dilakukan dan masalah seolah beres begitu saja. Sungguh enak sekali kan? Kelebihan bayar, bahasa yang sangat santun sekali. Padahal itu uang rakyat, jumlahnya miliaran dan bisa dimanfaatkan untuk hal lain yang lebih penting. Katanya, kalau saya tidak salah dengar ada smart system. Smart apanya? Kecolongan berkali-kali, entah karena tidak becus atau mungkin ada kesengajaan. Kecerobohan ini mungkin belum akan berakhir di sini. Jika ditelusuri lebih mendalam, mungkin ada banyak lagi. Ini menunjukkan Pemprov DKI tidak becus mengelola anggaran atau apapun yang berkaitan dengan keuangan. Dan yang terpenting, percuma punya TGUPP yang jumlahnya banyak, gaji fantastis. Percuma ada ketua bidang pencegahan korupsi yang lagaknya sok hebat, tapi kenyataannya kinerja nol besar. Mantan pimpinan KPK tapi tidak bisa deteksi kecolongan, hanya pintar deteksi keburukan orang lain dan nyinyir terus. Menurut Anda?
Tepat, pesawat kepresidenan Republik Indonesia berwarna merah putih. Ditulis oleh Panjatha di seaword.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Pesawat kepresidenan Republik Indonesia dulu digagas dan direalisasikan di era SBY, tapi sepertinya beliau tidak sering menggunakannya karena masa jabatan keburu berakhir. Karena beliau yang menggagas dan merealisasikan, tentu wajar jika ide dan masukannya lah yang mendominasi sosok pesawat itu, termasuk dalam hal warna bodi pesawat yang biru angkasa. Tapi terus terang saja, ketika pesawat RI-1 itu pertama sekali diperlihatkan ke publik, penulis langsung merasa heran dan bertanya-tanya, kenapa bodi pesawat itu dominan biru angkasa? Mestinya kan bernuansa merah putih. Mengapa harus warna biru? Apakah itu dimaksudkan untuk partai politik asal SBY selaku penggagas yang kebetulan berwarna khas biru? Ini sesuatu yang absurd, sebab yang namanya pesawat kepresidenan itu milik negara, maka sedapat mungkin harus didesain supaya penampilannya bisa mewakili wajah negara. Akan beda jika itu pesawat pribadi, terserah pemiliknya mau bikin warna seperti apa. Seperti Surya Paloh yang ketika masa kampanye Pilpres 2019 dulu menuliskan Jokowi presidenku di bodi pesawatnya. Suka-suka dia, sebab pesawat punya dia kok. Namun ketika pesawat kenegaraan Republik Indonesia dicat dengan warna biru muda, itu sangat tidak nyambung. Tapi kita maklum saja, sebab memang apa sih pekerjaan kawan kita itu yang benar, mana ada yang beres. Kebanyakan mangkrak yang selanjutnya dibereskan oleh Jokowi. Yang lebih kacau dan fatal adalah soal pembiaran paham radikalis dan sikap intoleransi tumbuh subur. Inilah yang kini menjadi duri dalam daging di tubuh bangsa ini. Kelompok masyarakat yang sudah teracuni paham inilah yang membuat negeri ini sulit maju. Gerak laju pembangunan tersendat karena kelompok ini selalu bikin ulah. Saat ini sangat terasa sekali betapa kelompok ini menjadi penghalang dalam upaya mengatasi pandemi COVID-19. Mereka selalu bertameng dan berlindung di balik jubah agama. Padahal mereka kerap menjadi penyesat bagi masyarakat yang polos dan lugu. Misalnya, oknum-oknum penceramah agama kelompok ini menolak keberadaan COVID-19 dan menghasut para pengikutnya supaya tidak patuh pada anjuran pemerintah. Saat ini kelompok ini tumbuh subur karena dibiarkan, bahkan difasilitasi oleh pemerintahan sebelumnya. Maka benar kata orang bahwa Jokowi kini ibarat mencuci piring kotor yang ditinggalkan pendahulunya. Dan sungguh tak dinyana jika ini pesawat kepresidenan pun turut diurus karena warnanya memang tidak sesuai, maka terpaksa diganti menjadi warna merah putih. Peluncuran pesawat berwarna baru ini pun sangat tepat dalam rangka menyambut HUT RI ke-76. Seperti diduga, sudah pastilah akan ada tentangan dari berbagai pihak, terutama dari kubu Demokrat, merasa bahwa pesawat itu karya sang junjungan. Mereka langsung nyinyir ketika tampilannya diubah, padahal dari awal memang tidak pas, sebab kombinasi warna merah dan putih lah yang ideal untuk menunjukkan jati diri dan identitas bangsa kita. Namun hal ini yang agaknya tidak terpikirkan oleh mereka. Lagi pula yang namanya pesawat kepresidenan itu kan terserah presiden yang menggunakannya dong. Kalau presiden yang sedang berhak atas pesawat itu mengubah desain interiornya supaya lebih sesuai dengan seleranya, itu hak prerogatif dia. Dan kini Presiden Jokowi mengubahnya menjadi merah putih sesuai karakternya yang nasionalis dan cinta pada negeri ini. Lalu apa hak orang lain menyinyirinya? Kecuali warnanya diubah menjadi khas klub Manchester United atau MU. Nah, itu baru salah. Maka sangat ganjil ketika ada yang nyinyir warna merah putih di pesawat kepresidenan tersebut. Mungkin karena dia merasa bahwa karya besar majikannya diubah-ubah. Lucu, padahal sang majikan sudah tidak punya hak apa-apa lagi atas pesawat itu. Ketika dikatakan bahwa warna biru langit itu sebagai kamuflase demi keamanan pesawat, itu juga statement yang sangat jenaka. Memangnya pesawat tempur yang perlu dikamuflase supaya tidak terdeteksi mata pihak lawan. Padahal justru dengan memiliki warna mencolok seperti saat inilah, pesawat kepresidenan Republik Indonesia ini mudah dikenali dari kejauhan. Maka dengan demikian resiko tabrakan dengan pesawat lain pun jadi mengecil. Coba kalau warnanya biru langit, pilot yang tidak awas tentu sukar membedakannya dengan angkasa. Maka adalah sangat tepat pesawat kepresidenan Republik Indonesia diubah catnya menjadi merah putih. Di tengah awan pun warna mencolok ini akan segera dikenali pilot yang sedang berada di pesawat lain. Resiko terjadinya kecelakaan pun jadi nihil. Maka kepada pihak-pihak yang selalu nyinyirin apapun yang dilakukan oleh pemerintah,
Sebaiknya banyak belajar supaya lebih bermutu saat berkuar-kuar di media. Jangan seperti oknum politikus yang sok pandai bicara soal kamuflase warna langit. Belajarlah dari tiang-tiang besi atau menara-menara yang dibangun menjulang tinggi ke awan. Pasti dicat warna-warni merah dan putih. Tujuannya supaya langsung dikenali oleh para penerbang dan dihindari. Apalagi pesawat yang berada di angkasa raya, wajar dan patut dikasih warna mencolok agar mudah dikenali pilot lain, sehingga resiko terjadinya tabrakan pun bisa dihindari. Bagaimana menurut Anda?